Oppo baru aja merilis 3 Reno series terbarunya, yang salah satunya adalah Oppo Reno 7Z 5G ini. Butuh beberapa hari bagi saya buat mengenal apa arti huruf Z-nya ini, yang nggak biasanya disematin di seri-seri Oppo sebelumnya. Mau tahu apa bedanya? Yuk kita mulai. Jujur sejak awal saya hands-on Oppo Reno 7Z 5G ini, saya pikir seri ini cuma jualan tampang aja. Soalnya memang saya akui ultra slim retro desainnya ini memang unik dan keren banget. Baik desain bodinya maupun warna rainbow spektrumnya ini. Plus fitur dual orbit light-nya yang cakep banget bisa nyala di bagian belakang cincin modul kameranya. Jadi wajar kalau saya pikir awalnya cuma jualan tampang aja. Apalagi karena ada beberapa fitur yang absen di sini. Misalnya belum ada 4K video recording dan absennya lensa sudut lebar, yang awalnya bikin saya kurang begitu excited. Tapi ternyata opini saya salah setelah beberapa hari lalu saya melakukan kamera test. Coba lihat ini. Jujur saya nggak nyangka kalau main kameranya bakal sebagus ini. Detailnya tajam dan clear banget, dynamic range-nya mantep, dan tone warnanya masih terlihat natural dan sama sekali nggak over. Pokoknya komposisinya pas. Padahal kita kamera tes di kondisi yang panas banget jam 1 siang, tapi sama sekali nggak ada masalah sedikit pun sama backlight-nya, yang biasanya bikin background bakalan overexposure. Tapi ini tetap clear banget. Kalau kalian nggak percaya bisa kalian lihat sendiri langsung aja filenya. Karena file foto-fotonya udah saya upload yang linknya bisa kalian download di deskripsi. Dan pastiin kalian lihat pakai layar monitor PC atau laptop kalian, biar detail dan dynamic range-nya makin terlihat jelas. Jadi kalau buat selera saya, selain jualan desain bodinya, main kameranya ini adalah deal maker terbaik buat Oppo Reno 7Z 5G ini. Jadi main kamera Oppo Reno 7Z 5G ini adalah 64MP dengan aperture f1.7, dengan 2MP bokeh kamera dan 2MP makro kamera, dan front kamera 16MP. Sejak awal Oppo Reno memang selalu konsisten fiturin smartphone-nya sebagai portrait expert. Karena memang di mode portraitnya ini kaya banget sama fitur-fitur portrait. Yang kerennya baik di kamera depan maupun belakang kini sama-sama punya porsi portrait effect yang seimbang. Coba lihat kualitas 16MP selfie portraitnya ini. Saya akui dalam hal portrait, algoritmanya Oppo memang keren. Soalnya biasanya mode portrait bokeh kamera depan di smartphone kelas middle itu cenderung sekedar gimmick dan jarang bisa punya separasi objek yang bagus. Tapi di sini bisa kita lihat separasi objeknya bagus banget. Apalagi kalau buat front kamera 16MP aja, detail objeknya pun masih terlihat sangat jelas. Jadi kesimpulan saya ini murni memang algoritmanya yang bagus. Begitu juga dengan mode portrait di kamera belakangnya, sangat memuaskan. Meskipun tentu saja belum sekeren main kameranya yang bagus banget, dan terkadang masih ada beberapa miss di separasi objeknya. Tapi overall sih menurut saya udah cakep banget dan bisa diandalin. Begitu juga buat kondisi low light. Efek bokeh flare portraitnya ini saya akui memang cakep dan bikin lebih dramatis. Hasilnya pun juga cukup memuaskan meskipun kondisinya minim sama cahaya. Masih cukup aman dari noise selama nggak gelap total. Kalau urusan makro kamera sih menurut saya biasa-biasa aja, masih belum terlalu istimewa. Wajar aja soalnya memang cuma dihasilin dari 2MP makro kamera aja. Yang sayangnya justru mode wide-nya masih absen di sini. Tapi karena main kamera yang bagus banget, setidaknya buat saya masih bisa ngasih kompensasi dari absennya mode wide. Untuk video recordingnya lumayan mantep, detailnya oke, tone warna cakep, auto exposure-nya juga lumayan. Cuma sayangnya masih mentok di 1080p 30 frame per second aja. Tapi yang paling saya suka sejak Oppo A95 adalah kestabilan video recordingnya ini. Meskipun nggak pakai OIS, tapi optimalisasi software punya Oppo ini saya akui cakep. Udah termasuk yang paling stabil di kelasnya. Tapi buat selfie videonya masih belum cukup stabil. Meskipun detailnya cakep dan nggak backlight walaupun recording di kondisi yang terik banget jam 1 siang gini. Masih cukup oke lah.
Yang saya suka dari desainnya justru material bodi belakangnya yang pakai proses 2 layer coating ini. Terasa keset dan gak licin di tangan, tahan sama goresan dan gak ngebekas sidik jari. Selain itu, flat frame desainnya juga nambah kesan premium. Modul kameranya ini punya desain yang retro, simple dan minimalis. Cakep sih. Handheldnya enteng banget soalnya beratnya cuma 173 gram dan tipisnya cuma 7,55 mm. Terus dual orbit light-nya ini bakal nyala kalau ada panggilan telepon, notifikasi, posisi charging, atau pas main game. Kalau urusan desain sih menurut saya udah cakep banget. Layar displaynya 6,4 inch AMOLED Full HD+. Kalau kontras dan brightness-nya sih udah mantep. Khas vividnya layar AMOLED. Cuma sayang masih mempertahankan refresh rate di 60Hz. Tapi lumayan ketutup sama ColorOS 12-nya yang memang smooth dan fluid pengoperasiannya. Dan sudah support in-display fingerprint unlock juga yang udah responsif. Selain itu, displaynya juga udah tersertifikasi SGS Eye Care Display, jadi lebih hemat daya dan punya emisi blue light yang lebih kecil. Hasilnya lebih nyaman kalau buat dilihat berlama-lama. Dan uniknya udah tersertifikasi juga sama Netflix and Amazon HD Stream, yang biasanya fitur-fitur yang ada di Netflix jadi lebih optimal dipakai di layarnya ini. Dan beginilah kualitas speakernya yang masih single speaker. Oppo Reno 7Z 5G ini udah pakai chipset terbaru 6nm Snapdragon 695 5G yang menurut saya punya performa bagus. Soalnya punya kombinasi yang cukup kenceng tapi unggul di durability-nya yang stabil dan tetap hemat daya. 8GB RAM plus 5GB expansion RAM, 128GB internal storage tapi masih bisa ditambah microSD kapasitas up to 1TB. Antutunya dapat skor di 360 ribuan. Kita testing buat main PUBG, setting grafik ada di HD High atau Smooth Ultra. Gameplaynya aman dan stabil di settingan Smooth Ultra dengan average frame rate di 39-40 frame per seconds. Touchscreen-nya responsif, gyro lancar, no delay. Selama 30 menit permainan, baterainya berkurang 7% aja. Dengan temperatur maksimal ada di 41 derajat. Nggak berasa panasnya, cuma berasa hangat aja di genggaman tangan. Kita testing juga buat nonton YouTube selama sejam, baterai juga cuma berkurang 7% aja. Padahal kapasitas baterainya cuma 4500 mAh. Overall kesimpulan durability baterainya cukup mantap berkat chipset Snapdragon 695 5G 6nm-nya ini. Mungkin buat range harganya angka yang dihasilin sama Snapdragon 695 5G ini nggak terlalu istimewa. Tapi menurut saya chipsetnya ini memang lebih didesain untuk ngejar stabilitas dan efisiensi dari durability baterainya yang termasuk awet. Masih sesuai lah sama target pasarnya Oppo Reno series yang memang bukan buat kebut-kebutan, apalagi dengan desain bodi setipis ini. Waktu chargingnya juga relatif cepet, cuma butuh sekitar 60 menitan aja buat full charge berkat 33 watt SuperVOOC chargingnya. Jadi kalau buat saya urusan baterainya jelas masih aman lah. Bodinya emang tipis tapi ternyata hemat daya dan chargingnya cepet. Dan udah ada NFC-nya juga tentunya. Oh ya, sekedar informasi. Kalau dari tadi kalian lihat smartwatch yang dipakai sama Dara, ini juga salah satu produk smartwatch terbaru dari Oppo yang di-launching bareng sama Reno 7 series, yaitu Oppo Watch Free. Desainnya cakep dan minimalis, sensornya lengkap, O2 monitoring juga ada, anti air dan yang keren bisa tahan sampai 2 minggu. Padahal beratnya cuma 32,6 gram aja. Oke, kesimpulannya. Selling point paling utama dari Oppo Reno 7Z 5G ini yang pertama jelas ada di desain bodinya yang keren dan tipis. Kedua, kalau buat saya pribadi ada main kameranya yang bagus banget. Ketiga, di fitur-fitur portraitnya yang lengkap banget dan bisa diandalin baik di kamera belakang maupun kamera depannya. Dan terakhir, di performanya yang termasuk stabil dan hemat daya untuk sebuah smartphone setipis ini. Jujur kalau soal chipset sih menurut saya udah sangat cukup dan sesuai dengan target marketnya, yang memang lebih concern ke stabilitas dan durability dibanding sama speednya. Tapi ada beberapa hal juga yang mungkin perlu kamu pertimbangin, yaitu absennya lensa wide, 4K video recording, dan refresh rate layar yang masih di 60Hz. Jadi kalau buat kamu beberapa fitur absen tadi sama sekali nggak jadi masalah, dan kamu tipe user yang nyari smartphone dengan preferensi utama di style, desain, dan kamera, maka Oppo Reno 7Z 5G ini sangat cocok buat kamu. Saya Fian, see you in the next videos.